disamakan kalih binatang. Boten nggih. Nggih. Kula nggih boten purun. Lantas maka dari itu kita harus terus belajar agar kita dapat menjadi beda dengan binatang, karena binatang adalah makhluk Allah yang tidak mempunyai akal, tidak menutup aurat, tidak tahu mana yang halal dan mana yang haram, dan yang ada di pikirannya hanyalah urusan tentang perut. Dan lagi pula, seseorang tanpa ilmu tentu saja orang itu akan menjadi bodoh. Dan orang yang bodoh itu akan sering sekali melakukan kesalahan-kesalahan dan juga melakukan kejahatan-kejahatan. Al-jahlu ra'su kulli khati'ah. Pangkal dari segala kejahatan yaitu kebodohan. Napa niku wau? Kebodohan. Jadi jika panjenengan sedanten sering menemui di media-media sosial atau di berita-berita kok masih banyak orang yang melakukan kejahatan-kejahatan, selain disebabkan karena nafsunya sendiri, itu pun juga disebabkan karena kebodohannya. Dan bodoh di sini bukan berarti orang itu tidak berpendidikan tinggi ataupun tidak sekolah. Sering kita jumpai juga, bahkan ada seorang pejabat yang berani melakukan kejahatan-kejahatan di sana. Seperti salah satu contohnya yaitu korupsi. Apakah pejabat itu bodoh? Tentu tidak. Akan tetapi pejabat-pejabat di sana pandai dalam ilmu umum, namun tidak pandai dalam ilmu agama. Karena ilmu agamalah yang dapat menjadikan seseorang itu selamat dari kesesatan-kesesatan dan menjadikan seseorang itu amanah dan berakhlakul karimah. Maka dari itu beruntung sekali bagi kita-kita semua yang tidak bosan-bosan untuk menuntut ilmu agama, terutama untuk mengaji di Musola Al-Hidayah ini, dan semoga dengan ilmu yang kita dapatkan di sini dapat menyelamatkan kita dari kejahatan-kejahatan dan dapat menjadikan kita semua menjadi orang yang amanah dan berakhlakul karimah. Amin Allahumma amin. Dan tak lupa di sini saya ingin menyampaikan atau menyambungkan pesan dari guru saya bahwasanya kita dengan ilmu yang kita miliki atau ilmu yang kita dapati, kita boleh berubah menjadi apapun yang kita mau. Misalnya dari yang dulunya miskin, dengan ilmu yang telah kita dapatkan, kita boleh menjadi orang yang kaya. Dulunya kita yang tidak memiliki pangkat, dengan ilmu yang kita dapatkan, kita bisa menjadi pejabat. Dan dulunya kita yang tidak memiliki gelar, dengan ilmu yang kita dapatkan, kita boleh memiliki gelar yang banyak dan panjang. Misalnya seperti gelar Profesor, Dokter, Kiai Haji, Fulan, Leicester, Magister Pendidikan Islam. Kalau disingkat dan ditaruh di baliho-baliho nanti namanya menjadi Prof. Dr. KH Fulan LC.M.P.DI. Titik tok di sini. Boleh kita mendapatkan ilmu sebanyak apapun,
boleh saja merubah kita menjadi orang yang hebat. Akan tetapi pesan dari guru saya inggih menika panjenengan Ustadz Uji, jangan berubah terhadap 3 hal. Yang pertama, sebanyak apapun hartamu, setinggi apapun pangkatmu, dan sebanyak apapun gelarmu, jangan kalian berubah terhadap gurumu. Guru kita semuanya. Karena apa? Karena gurulah kita semua dapat mengenal tulisan, kita semua tahu A, B, C, A, bata, semua itu karena guru kita. Maka dari itu jangan berubah terhadapnya. Dan untuk teman-teman semua, jika kita bertemu dengan guru kita dimanapun kita berada, jangan sampai tersirat dalam hati kita itu, wah itu guruku dulu, wah itu mantan guruku. Jangan, jangan. Karena apa? Meskipun kita sudah tidak diajar olehnya, doa seorang guru akan terus mengalir kepada muridnya sampai kapanpun. Guru itu yang pertama. Yang kedua, sebanyak apapun hartamu, setinggi apapun pangkatmu, dan sepanjang apapun gelarmu, jangan sampai kamu berubah terhadap orang tuamu. Orang tua kita, beliaulah yang paling berjasa dalam hidup kita. Ketika kita kecil, beliau merawat kita. Ketika kita menangis di malam hari, rewel, beliau merawat kita dengan penuh kesabaran. Dan dengan doanya, kita bisa menjadi seperti yang sekarang. Bahkan ada ulama yang mengatakan, mungkin saja kita masih bisa hidup sampai sekarang, itu semua karena doa dari orang tua kita. Saat ini kula ajenge tanglet damel ibu-ibu. Misalkan anak kalian sedang tidak ada di samping kalian, kalian tetap mendoakan napa mboten? Mendoakan nggih. Nah niku damel Mas Mbak sedanten, kita ingat-ingat dari apa yang telah kita lalui ketika kita di sekolah, kita ujian, kita ada tugas-tugas, ada masalah, ketika kita presentasi atau apapun itu, kok kita lancar-lancar saja, kita dapat melaluinya dengan biasa saja. Selain dengan kecerdasan kita dan dengan pengetahuan kita, di dalamnya itu pasti ada doa orang tua kita. Dan bahkan mungkin saya bisa duduk di sini itu karena doa orang tua saya. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang ketiga, sebanyak apapun hartamu, setinggi apapun pangkatmu, dan sepanjang apapun gelarmu, jangan pernah engkau berubah terhadap sahabatmu. Karena apa? Sahabat adalah seseorang yang ada ketika kita suka maupun duka. Loh, lelek konco teko pas butuh etok pripun? Gak usah dianggap konco. Karena seorang sahabat pun bisa menyelamatkan kita ketika di akhirat kelak. Maka dari itu, marilah kita mencari sahabat yang selalu mengingatkan kita kepada kebaikan, selalu menuntun kita ke jalan yang benar, dan selalu membimbing kita, mengingatkan kita ketika kita akan melakukan kesalahan-kesalahan. Dan semoga kita semua berada di sekitar orang-orang yang baik. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Itu tadi adalah pesan dari guru saya, pesan dari guru-guru kita semua. Marilah kita sebagai muridnya, terutama untuk santriwan-santriwati Mushola Al Hidayah, untuk terus memegang pesan-pesan tersebut
karena saya yakin kita semua kelak adalah calon-calon anak yang sukses, calon-calon pemegang bangsa ini dan pemegang agama ini. Insya Allah, amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada barokah dan manfaatnya bagi kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Apabila ada baiknya, tentu itu datangnya dari Allah, dan apabila ada salahnya, tentu itu datangnya dari saya pribadi. Karena itu saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila perkataan saya ada yang salah ataupun menyinggung panjenengan sedaya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.